Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah membunuh Taisu 841, Xiaoyan meningkatkan sumber ki-nya sehingga menembus tahap akhir Dewa Petarung Bintang 9. Dan setelah mengetahui lokasi Taisu lainnya dari Permaisuri, Xiaoyan bergegas menuju ke arahnya dan menyamar sebagai Taisu 841. Setelah menjelajahi lantai 8, Xiaoyan bahkan lebih penasaran mengapa begitu banyak orang datang ke sini. Setiap lantai sebenarnya memiliki poin warisan utama. Jelas, ini adalah poin warisan dari lantai 8. Karena jumlah lantai terus bertambah, warisan juga akan menjadi lebih kuat seperti keterampilan bertarung yang diperoleh Xiaoyan. Jika pola pil ajaib 80 garis digunakan untuk menampilkan fenomena cahaya iblis Tianhe sekarang, maka itu akan menjadi keadaan terkuat. Tapi sekarang dia telah memilih untuk menyamar, sehingga semua keterampilan bertarung ini tidak lagi dapat digunakan untuk sementara, dan dia bahkan harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari mengambil tindakan. Dan bahkan, jika dia melakukan tembakan, dia hanya bisa menggunakan tombak surgawi iblis Taisu. Kedua sosok Xiaoyan dan 853 turun perlahan, dan penampilan mereka berdua segera menarik banyak perhatian dari sekitar. Ketika mereka melihat armor dewa palsu yang aneh dan kuat di tubuh mereka, mereka semua menciutkan matanya. Tapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu kuat. Taisu memang kuat, tapi bukan berarti dia tidak terkalahkan. Selain itu, Taisu juga telah banyak dilenyapkan di alam Suanyin. Jadi beberapa orang yang benar-benar kuat, seperti mereka yang berada di atas langkah kelima, meskipun mereka sedikit takut pada Taisu, namun mereka pasti tidak takut untuk melarikan diri saat bertemu. Di depan mereka ada area berdarah. Jika dilihat dari tanah, tanahnya retak. Ada benjolan merah yang terlihat lunak seperti daging dan darah. Mereka jelas bisa merasakan perasaan yang sama sekali berbeda dari sekitarnya. Tetapi pada saat ini, di tengah-tengah ada 3 bola cahaya berwarna darah yang mengambang dengan mengesankan. Dan mata semua orang terfokus pada bola cahaya berwarna darah itu. Namun saat ini tidak ada yang memasukinya, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Tetapi saat Xiaoyan mendekat, dia merasa bahwa tempat ini memiliki kekuatan penahan yang kuat. Mungkin ini juga alasan mengapa semua orang tidak memasukinya. Namun Xiaoyan menemukan bahwa dengan kedatangan mereka berdua, kekuatan pembatasan itu sangat melemah dalam sekejap. Xiaoyan langsung mengerti dengan jelas bahwa jika dia ingin memulai warisan ini, dia perlu mengumpulkan cukup banyak orang kuat. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia harus mengatakan bahwa Raja Iblis Tianhe memang seorang militan. Bahkan setelah kematiannya, warisannya diatur agar semua orang akan berjuang dalam pertempuran. Itu hanya batasan. Biarkan aku melanggarnya. Mengatakan itu, sosok 853 siap melakukannya secara langsung, berniat menggunakan kekuatannya sendiri untuk secara paksa menghancurkan batasan tersebut. Tunggu sebentar, jangan bertindak gegabah. Bahkan jika kita membuka paksa, orang-orang di sekitar ini akan berkerumun, dan kemudian kita harus menghadapi pertarungan. Kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Xiaoyan menghentikan 853 dan yang terakhir segera mengangguk setelah mendengar ini. Ya, aku hampir bertindak gegabah. Aku akan mendengarkanmu. Sosok 853 menjawab. Xiaoyan tersenyum kecut dan tiba-tiba merasa bahwa orang Taisu ini mungkin agak gila yang selalu membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, sesosok muncul di benak Xiaoyan. Nada suara seperti ini sangat mirip dengan reaksinya dalam menilai sesuatu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan tiba-tiba merasakan sedikit sakit di hatinya. Dia rindu kampung halaman. Tepatnya, dia merindukan teman-teman tertawa dan bukan saudara, tetapi lebih baik dari saudara.
Xiaoyan tidak pernah sekalipun bertanya pada dirinya sendiri, bisakah semuanya kembali? Pada saat ini, Xiaoyan terjebak di antara ingatan dan sedikit bingung. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara siulan dari sekitarnya lagi, dan beberapa sosok mendekat. Dan setelah mereka memasuki area ini, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa batasan telah melemah lagi, yang segera membuat lingkungan sekitar mulai terasa sedikit mencekam. Pembatasan saat ini sudah sangat lemah, seperti lapisan kertas. Selama seseorang mau menyodorkan jarinya, itu bisa ditusuk. Setelah beberapa saat, seseorang akhirnya tidak tahan dan memimpin untuk bergerak. Dia melompat keluar, mengayunkan pedang besar dan menebas dengan keras. Meskipun garis merah terlihat samar saat ini, itu masih bertabrakan dengan pedang panjangnya. Dengan keras, kekuatan pembatasan juga meledak dan hantaman yang kuat tiba-tiba tersapu. Segera setelah orang ini bergerak, ada orang kedua, orang ketiga yang menembak satu demi satu, tetapi mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Serangan 7 atau 8 orang jatuh pada batasan dengan keras dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Batasan yang tampaknya lemah dan rentan ini jelas melebihi harapan semua orang, dan itu antara melanggar dan tidak melanggar. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pengekangan telah mencapai titik terlemahnya, gumam Xiaoyan. Meskipun dia berbicara, sosoknya tidak bergerak. Namun saat kata-katanya jatuh, sosok 853 mematuhi kata-kata Xiaoyan, lalu bergegas keluar dan kemudian kekuatan abadi yang kuat meletus darinya. Di bawah tatapan banyak mata, pukulan kuat mendarat di atas larangan ini. Terlihat ruang terombang-ambing, riak terdistorsi dan seluruh batasan itu seperti bola air dengan riak. Ketika riak melonjak hingga ekstrim, seluruh batasan runtuh dengan keras dan segera 7 atau 8 orang di sekitarnya bergegas menuju 3 bola merah berdarah dengan kecepatan yang sangat cepat. 7 atau 8 sosok terbang hampir bersamaan dan mereka semua sangat cepat. Dan segera mereka mendekati 3 bola merah berdarah. Tentu saja ini juga termasuk 853. Dia juga menyukai salah satu bola merah dan dia sudah mengulurkan tangannya. Pada saat ini, cahaya bayangan tampak jatuh dari langit dan hantaman yang kuat langsung memantulkan semua sosok itu. Seteguk darah menyembur keluar dari sosok yang dipantulkan. Dan setelah 853 menstabilkan sosoknya sedikit membeku. Matanya segera beralih ke sisi jauh dan cahaya bayangan berdiri di depan 3 sel darah. Xiaoyan melihat cahaya bayangan redup dan tatapannya di dalam armor dewa palsu sedikit membeku. Ini adalah Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan telah melihatnya sebelumnya ketika dia menggunakan fenomena cahaya Iblis Tianhe, dan itu persis sama dengan cahaya bayangan di depannya. Aura tirani meletus dari cahaya bayangan dan semua orang tampak bermartabat. Jelas, jika mereka ingin mendapatkan warisan di antara ketiga sel darah, mereka harus melewati level ini. Adapun Xiaoyan, dia tidak berpartisipasi ketika orang-orang ini menyerang pembatasan satu demi satu. Jadi dia selalu berada di belakang dan sepertinya dia tidak peduli dengan warisan dari 3 sel darah. Hampir tidak ada yang memperhatikan sosok Xiaoyan. Bahkan saat ini ketika mereka melihat cahaya bayangan, 3 sosok melesat mundur darinya ke sisi yang jauh, memandangi sosok di kejauhan dengan sedikit ngeri, seolah-olah mereka mengenali identitas cahaya bayangan itu. Jangan takut, semuanya. Ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Setiap orang abadi, selama kita bertarung bersama, kita akan dapat memusnahkannya. Siapapun yang berkontribusi paling banyak, secara alami berhak untuk mewarisinya. Saat ini, satu orang berkata dengan suara yang dalam, jika semua orang mundur, jelas sangat sulit bagi 1 atau 2 orang untuk memecahkan cahaya bayangan. Bahkan jika itu bisa diselesaikan, akan ada harga yang harus dibayar, dan orang-orang di sekitar ini tidak baik. Siapapun yang benar-benar mengorbankan segalanya untuk mengalahkan cahaya bayangan
akan mengungkapkan sisi paling jahat dari sifat manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus terlibat dan menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh adalah pilihan terbaik. Tapi sepertinya tidak ada tulang punggung. Harus dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada yang akan diyakinkan. Lagi pula, mereka yang bisa berdiri di sini semuanya kuat. Setidaknya itu langkah ketiga. Jadi jika mereka menginginkan front persatuan, itu adalah hal yang sangat sulit. Kecuali ada orang dengan kekuatan yang mutlak. Xiaoyan melihat ke 853. Jelas, keberadaan armor dewa palsu di sini adalah yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Terlihat sosok 853 maju selangkah dan langsung berteriak keras dari dalam armor. "Persetan kalian semua, ketiga warisan ini milik Laozu." Suara penuh momentum yang kuat tiba-tiba keluar dan mata semua orang tertuju pada sosok 853. Tiba-tiba semua orang sedikit mengeringit dan mata mereka menunjukkan ketidaksenangan. 853 tiba-tiba berbalik, menginjak kehampaan dan meraung ke arah salah satu dari mereka. Orang ini adalah langkah keempat. Dalam waktu singkat dia melihat ke arah 853 dengan niat membunuh yang berkilat di matanya. Dan niat membunuh inilah yang menjadi target perburuan pertama 853. Serangan seperti gemuruh menghantam orang itu. Corak yang terakhir berubah secara drastis. Dan dia segera melawan sehingga pertempuran pun pecah. Dengan pukulan berat, sosok 853 menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Kemudian sosok itu langsung melesat ke belakang dan menyemburkan seteguk besar darah dengan sebuah lubang muncul di dadanya. Dan jantung emas muncul di tangan 853. 853 tidak ragu-ragu. Kelima jarinya tiba-tiba menegang. Jantung itu meledak di tangannya dan kekuatan abadi bergabung ke dalam armor dewa palsunya. Tidak hanya itu, sosoknya tidak berhenti di situ dan serangan ganas lainnya mendarat di tubuh langkah keempat lainnya. Pertarungan antara keduanya tampak berada pada level yang sama sekali berbeda. Serangan dari 853 membuat langkah keempat tidak berdaya untuk melawannya. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya langsung terkoyak. Melihat Xiaoyan yang tidak bergerak, 853 melemparkan kekuatan abadi langsung ke Xiaoyan. Dia sedikit terkejut, tapi dia masih menangkapnya dan menyedot kekuatan abadi ke dalam armor dewa palsunya. Beberapa dari mereka jelas mengenali armor dewa palsu dan mata mereka menunjukkan ketakutan karena baru saja 853 membunuh langkah keempat dengan cara yang mengesankan. Pembunuhan ayam dan monyet ini sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Yang paling penting, jika mereka dengan paksa merebut warisan ini, kemungkinan besar mereka akan menghabiskan hidup mereka di sini dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Adapun Xiaoyan, dia di dalam armor dewa palsu menunjukkan senyum pahit. 853 memang mendominasi, tapi Xiaoyan penasaran apakah dia benar-benar bisa memecahkan cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe sendirian. Meskipun itu bukan tubuh asli, tetapi hanya hantu, namun Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi aura di tubuhnya yang membuat Xiaoyan merasa semakin tidak nyaman. Terlihat bahwa setelah 853 menangani langkah keempat, armor dewa palsu di lengannya seperti cairan lagi dan dengan cepat mengembun di tangannya. Saat berikutnya, tombak panjang muncul di tangannya dan ketika Xiaoyan melihat tombak panjang di tangannya, ekspresinya sedikit membeku. Pada saat ini, tombak di tangan 853 persis sama dengan tombak di armor dewa palsu 841 yang diperoleh oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut. Jika memang begitu, maka dia tidak akan bisa menggunakan tombak surgawi iblis Taisu yang sama. Begitu digunakan, itu akan langsung terekspos kemahirannya dalam penggunaannya dan ketidakmahiran bisa terlihat sekilas. Sosok 853 tidak langsung menyerang cahaya bayangan, tetapi melihat ke arah lokasi Xiaoyan. Dia perlahan datang ke sisi Xiaoyan dan berkata dengan suara rendah, "Sumber cahaya ini sangat kuat.
kita berdua akan menghadapinya bersama. Dan setelah kita mengambil warisannya, orang-orang di sekitar akan membunuh siapa saja yang tidak melakukannya. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas tidak mungkin untuk tidak mengambil tindakan. Setelah jeda sebentar, Xiaoyan mengangguk. Cahaya bayangan ini adalah ilusi dari Raja Iblis Tianhe. Kita harus berhati-hati saat kita bergabung. Dan tombakku rusak di pertempuran sebelumnya. Aku khawatir, kata Xiaoyan berkata perlahan. Tapi saat dia belum selesai berbicara, sosok 853 mengangkat tangannya dan menyerahkan tombak surgawi iblis Taisu di tangannya ke Xiaoyan. Belum terlambat, ayo lakukan. Setelah 853 selesai berbicara, dia siap bertempur. Setelah jeda sebentar, sosoknya bergegas keluar dan tombak panjang muncul di telapak tangannya lagi. Ternyata itu adalah tombak surgawi iblis Taisu lagi. Tampaknya itu bukan karena kemurahan hatinya, tetapi karena dia sudah mempersiapkannya dan memberi Xiaoyan cadangannya. Setelah Xiaoyan berhenti sejenak, dia mengencangkan cengkeramannya pada tombak dan hatinya tenggelam. Bagaimanapun dia tidak punya pilihan selain menembak. Sosok Xiaoyan bergegas keluar dan kekuatan keabadian dalam armor dewa palsu diintegrasikan ke dalam tombak. Saat Xiaoyan menggerakkan pikirannya, seluruh prosesnya sangat mulus, seolah-olah kekuatan abadi itu benar-benar ada di antara tubuhnya. Seketika itu menyelimuti tombak. Xiaoyan tidak tahu apa teknik tombak itu, tetapi dia berpikir bahwa 1000 kaki bayangan memiliki efek yang sama. Terlihat tombak Xiaoyan seperti naga, kemudian berubah menjadi hujan cahaya menuju tubuh ilusi Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak berhenti dan menyerang dengan cara apapun. Meskipun berantakan, dia juga sangat ganas. Seperti yang diharapkan, 853 di samping berhenti sejenak dan orang bisa membayangkan tatapan aneh di matanya dari dalam armor dewa palsu. Tubuh ilusi Raja Iblis Tianhe perlahan mengangkat tangannya, lalu dia menampar Xiaoyan dengan telapak tangannya. Sosok Xiaoyan melesat ke belakang. Melihat ini, 853 tidak berani berpikir lagi dan segera menekan cahaya bayangan itu. Dibandingkan dengan Xiaoyan, serangan 853 jelas lebih kuat. Dia langsung mendekati cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe dan serangan sengitnya meledakkan cahaya bayangan. Serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat runtuh ketika mendekati cahaya bayangan. Tetapi cahaya bayangan hanya sedikit bergetar. Yang bisa dilihat bahwa serangan 853 jelas masih bekerja. Sosoknya tidak berhenti dan dia terus meledakkan cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe dengan serangan yang kuat. Serangan semacam ini cukup untuk membunuh langkah keempat. Tetapi ketika mendarat di cahaya bayangan, itu tidak menyebabkan banyak gerakan. Dan saat 853 terus menyerang, cahaya bayangan ini tampaknya berangsur-angsur mengeras dan auranya menjadi lebih kuat saat pertempuran berlanjut. Xiaoyan sedikit mengerinyit, dia merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun tampaknya Xiaoyan menggunakan semua kekuatannya dan gerakannya sangat mewah, tetapi dalam hal serangan nyata, semuanya dilakukan oleh 853. Xiaoyan lebih seperti mengayuh. 841. Teknik tombak macam apa itu? Setelah jeda sebentar, 853 masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Aku baru mempelajarinya, jawab Xiaoyan dengan serius. Tapi Xiaoyan tampak tenang, namun sebenarnya dia cemas di dalam hatinya. Bukan karena dia takut pada 853, tetapi perasaan laten semacam ini memang sangat mengasyikkan. Dan Xiaoyan merasakan perasaan yang mengasihkan ini. Oh, 853 ragu. Detak jantung Xiaoyan tiba-tiba bertambah cepat karena dia tidak bisa melihat ekspresi 853 di balik baju besi. Jadi, Xiaoyan tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Setelah jeda sebentar, 853 terus berbicara. Kelihatannya itu cukup bagus. Ajari aku setelah kita menyingkirkan orang ini. Bahkan ada sedikit keinginan dalam nadanya. Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Teknik tombak yang baru saja dia gunakan adalah evolusi penguasa berat Xuan. Ketika beberapa gerakan digunakan pada tombak panjang, sebenarnya sangat mendadak. Tetapi dalam hal kekuatan, itu memang tidak lemah.
Dan ketika bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya meraung, mereka sangat agung. Itulah mengapa 853 merasa sangat tertarik. Tentu saja, tidak hanya itu. Aku telah belajar banyak keterampilan bertarung baru. Kamu harus mempelajarinya juga. Xiaoyan mengikuti petunjuknya. Karena telah disebutkan untuk poin ini, maka lebih baik bertindak lebih realistis dan mengubah banyak aturan sedikit. Itu juga bisa digunakan pada tombak panjang. Selain itu, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatannya memang cukup objektif. Saat melakukan itu, Xiaoyan juga memahaminya sehingga triknya secara bertahap menjadi lebih halus. 853 yang menonton dari samping semakin terkejut. Trik ini juga bagus, aku benar-benar ingin mempelajarinya. 853 sepertinya sangat terintimidasi oleh Xiaoyan, jadi dia hampir bertepuk tangan. 841, cederamu masih belum sembuh, aku akan menyerang. 853 segera melangkah maju lagi dan serangan sengit diarahkan ke cahaya bayangan. Xiaoyan sedikit mengangguk dan juga tampak terluka parah mendengar apa yang dia katakan. Xiaoyan bisa mendayung secara terbuka. Tentu saja, meski mengayuh, Xiaoyan harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Xiaoyan meraung, seolah-olah dia sangat marah dan menyerang cahaya bayangan lagi. Tapi seperti yang diharapkan, dia terkejut lagi seolah-olah itu benar-benar tidak terkalahkan. 841, hati-hati. Cahaya bayangan ini hanyalah bayangan yang telah diubah dan tunggu aku untuk menembak. Dia bahkan bisa merasakan ekspresi bermartabat di bawah baju besi 853 menyaksikan serangan balik yang berturut-turut. Dia tidak berani ragu lagi. Melihat Xiaoyan bekerja sangat keras, maka dia juga harus bekerja keras. Segera 853 tidak menahan terlalu banyak, kemudian menampar kristal merah di dadanya dan gelombang yang lebih kuat pecah. Pada saat ini, momentumnya telah mencapai langkah kelima, bahkan sebanding dengan langkah keenam. Dia berencana untuk menggunakan gerakan yang kuat untuk membunuh cahaya bayangan. Tatapan Xiaoyan juga sedikit terkonsentrasi, meniru 853 dan menampar kristal merah di dadanya. Kekuatan abadi di tubuhnya juga menjadi gelisah, dan kemudian itu terintegrasi sepenuhnya ke dalam armor dewa palsu. Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang kuat dan tak tertandingi meletus padanya. Pada saat yang sama, sosok 853 terbang keluar. Xiaoyan juga terbang keluar menyusulnya. Hanya dengan cara ini, dia akan mendapatkan kepercayaan lebih dari sosok 853 setelah pertempuran ini. Meskipun sejauh ini, 853 tampaknya tidak meragukan Xiaoyan, tetapi pertunjukan harus dilakukan sampai akhir. Biarkan 853 mempercayainya sepenuhnya. Dan hal-hal akan menjadi lebih menarik dan lancar setelah itu. Jika dia berhasil berintegrasi ke dalam tim, dia tidak akan ditolak. Setelah mengetahuinya, Xiaoyan penasaran bagaimana Juji akan menghadapinya. Pada akhirnya, Xiaoyan tidak dapat ditemukan di menara pembantaian. Jadi bagaimana sikap Taisu ini terhadap Juji? Jika itu bisa menambah bahan bakar ke api, akan lebih baik membuat Taisu merasa bahwa Juji menipu mereka, dan itu akan lebih baik. Dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, meledak ke arah cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe dengan postur yang sangat kuat. Menghadapi serangan keduanya, cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe tiba-tiba mengangkat lengannya, dan kekuatan yang kuat meledak di jubah lengan yang dia lambaikan. Cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe telah menjadi padat saat ini, seolah-olah dewa datang ke dunia. Tetapi pada kenyataannya, itu juga meledak dengan kekuatan terakhir. Lagi pula, kekuatan serangan 853 saat ini sebanding dengan langkah ke-6. Bahkan jika Xiaoyan mengayuh air, nyatanya kekuatan serangannya masih sangat dahsyat. Tatapan semua orang terfokus pada bidang tabrakan, dan dampak yang disebabkan oleh tabrakan tersebut sangat dahsyat. Merasakan dampaknya, ekspresi semua orang di sekitar sedikit membeku, dan hati mereka semakin bergetar. Momentum semacam ini setidaknya merupakan kekuatan dari langkah ke-6. Sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk mendapatkan bagian dari kue itu. Terdengar suara dari orang-orang di dalam kerumunan, dan mereka tidak berpikir mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing di tangan dua kekuatan langkah ke-6.
Bahkan jika warisannya menarik, lebih penting untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Jangan khawatir, apakah kalian tahu siapa cahaya bayangan itu? Seseorang berkata perlahan saat ini. Semua orang menatap pembicara dengan keraguan. Cahaya bayangan yang dihadapi kedua Taisu ini adalah Raja Iblis Tianhe. Orang yang mengenali cahaya bayangan berbicara perlahan. Jelas, kebanyakan orang belum pernah melihat Raja Iblis Tianhe. Jadi mereka tidak tahu bahwa cahaya bayangan di depan mereka adalah Raja Iblis Tianhe. Meskipun itu hanya bayangan, semua orang tahu bahwa Yang Mulia Iblis Tianhe pernah setengah langkah menuju keabadian para dewa. Bahkan jika itu hanya bayangan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kedua Taisu itu. Terlebih lagi, Raja Iblis Tianhe adalah orang kuat di alam Suanyin. Tidak peduli seberapa buruknya, tidak mungkin jatuh ke tangan dua orang luar dari Taisu ini. Kata-kata orang ini tajam, tetapi semua yang dia katakan itu benar dan semua orang mengangguk setuju. Saat penonton di sekitarnya sedang berbicara, terdengar suara ledakan dan dua sosok Taisu terlempar ke belakang dan sosok 853 bahkan terdistorsi seolah-olah dia terluka parah. Pada saat yang sama, cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe telah memadat menjadi sosok nyata. Dan matanya memancarkan aura kuat yang mengungkapkan niat membunuh. Situasinya salah. 841 mundur. 853 mencengkram dadanya, terhuyung-huyung mundur dan memantapkan sosoknya dan segera berkata kepada Xiaoyan. Kemudian setelah dia berbicara, sosoknya bergerak untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, sosok Raja Iblis Tianhe mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba melesat ke arah 853 lagi. Telapak cahaya yang kental muncul dalam sekejap dan kemudian menampar keras dengan kecepatan seperti kilat. Dengan keras, sosok 853 benar-benar tertutupi olehnya. Xiaoyan terkejut dan menemukan tampaknya niat membunuh Raja Iblis Tianhe hanya diarahkan pada sosok 853 dan sepertinya itu benar-benar mengabaikan Xiaoyan. Adapun 853 setelah terkena tamparan telapak tangan Raja Iblis Tianhe, dia sudah jatuh ke tanah dan sepertinya tidak ada gerakan saat ini. Xiaoyan kaget. Jika demikian, bukankah rencana latennya akan sia-sia? 841, cepat pergi. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, dia mendengar suara terakhir 853 datang ke arahnya. Hati Xiaoyan membeku. Terlepas dari identitasnya, 853 memang saudara yang sangat langka di dunia yang bermasalah ini. Bahkan jika dia sudah dalam bahaya saat ini, tetapi reaksi pertama ternyata menyuruh Xiaoyan untuk segera pergi. Namun Xiaoyan mengerti bahwa sosok 853 menargetkan 841, bukan dia yang memakai armor dewa palsu saat ini. Jadi semua emosi tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi karena 853 tidak mati, Xiaoyan tidak bisa membiarkannya mati. Lagi pula dia punya rencana, jika dia mati, itu akan lebih mudah baginya untuk diekspos sendirian. Niat membunuh Raja Iblis Tianhe masih sangat kuat. Sepertinya dia berniat untuk membunuh 853. Namun sepertinya dia tahu bahwa Xiaoyan ada di dalam armor dan dia tidak memiliki permusuhan apapun terhadap Xiaoyan. Tapi terlebih lagi, jika dia berhenti berakting, itu akan menjadi lebih sulit di depan 853. Xiaoyan terbang keluar dengan penampilan yang bermartabat dan sama sekali tanpa sedikit pun rasa takut. Itu meledak ke arah Raja Iblis Tianhe. Tidak, 853 sepertinya tidak mau menyerah padanya dan 841 sangat tersentuh hatinya. Tapi dia mengerti betapa kuatnya Raja Iblis Tianhe di depannya dan dia selalu memikirkan cedera Xiaoyan. Jadi dia tidak peduli sama sekali. Tapi Xiaoyan dengan tegas, tanpa rasa takut sama sekali, menabrak cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe dengan keras. Dan yang terakhir mengangkat tangannya lagi, mengguncang Xiaoyan ke udara. Yuan orang ini sangat berguna bagiku. Aku tidak bisa membiarkan dia melenyapkannya. Pada saat ini, dengan kekuatan Xiaoyan, tidak mungkin untuk memblokir serangan Raja Iblis Tianhe. Jadi dia hanya bisa membiarkan permaisuri mengambil tindakan. Segera
setelah Xiaoyan selesai berbicara, cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe yang baru saja akan terus menyerang 853 tiba-tiba membeku dan sosok padatnya tiba-tiba mulai kabur. Xiaoyan merasakan ada sesuatu yang salah dan itu agak terlalu aneh. Jadi Xiaoyan segera mengeluarkan raungan marah, melemparkan sosoknya keluar tanpa ragu, menunjukkan kekuatan abadi dalam armor dewa palsu dan memadatkan tombak surgawi Iblis Tianhe di tangannya dan kemudian bergerak menuju sosok Raja Iblis Tianhe. Tombak itu meraung, sepertinya Xiaoyan tidak keberatan. Ditambah dengan raungan Xiaoyan yang menghancurkan bumi, sepertinya Xiaoyan melakukan yang terbaik saat ini dan dia pasti akan melawan Raja Iblis Tianhe sampai mati. Pada saat berikutnya, tombak di tangan Xiaoyan menembus langsung cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe dan sosok Xiaoyan juga melewatinya seperti bayangan. Kekuatan tak tertandingi meletus dari tombak dan cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe tampaknya telah terluka parah. Setelah sedikit penundaan, itu meledak dengan keras, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang menyaksikan Xiaoyan memegang tombak surgawi Iblis Taisu, menghancurkan cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe yang seperti dewa turun ke dunia. Bahkan 853 yang terluka parah tidak dapat mempercayainya. Matanya di dalam armor telah menyusut seukuran mata jarum. 841, kamu berhasil. 853 berseru, menghabiskan sedikit kekuatannya saat ini. Pada saat ini terlihat Xiaoyan memegang tombak surgawi Iblis Taisu di udara. Dadanya naik turun, seolah-olah dia telah mencapai batas. Sosoknya jatuh ke tanah sambil bergoyang dan kemudian menopang dirinya di tanah dengan tombak. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya menatap 853 dengan kepala yang berat. Adegan ini dilakukannya dengan sempurna, tidak ada tindakan tambahan. Tentu saja cahaya bayangan Raja Iblis Tianhe bekerja sama dengan sangat baik, membantu Xiaoyan menyelesaikan adegan di mana dia mendapatkan kepercayaan 100% dari sosok Taisu 853. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.